Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Rizky, SPDGR, Kepala Sekolah dari SMA Unggul Cut Nyadin, yaitu dari sekolah saya sendiri. Dan untuk hari ini saya ingin mewawancarai Bapak Muhammad Rizky mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mewawancarai Bapak Muhammad Rizky. Selamat sore, Pak. Sore Bu Danti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun hujan, tapi suasananya mendukung saya untuk baik. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Pak Rizky ya. Alhamdulillah semangat Bu. Nah, saya di sini mendapat tugas dari CGP tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah Pak Rizky. Nah, kita ketahui bahwa di sekolah kita pasti ada kasus-kasus yang harus diselesaikan Pak Rizky ya. Nah, jadi langsung saja saya ke pertanyaan ini Pak Rizky. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, tentunya di dalam sebuah kepemimpinan sekolah tidak lepas dari permasalahan-permasalahan dilema etika dan bujukan moral, di mana ini mempertimbangkan antara benar dan benar atau benar dan salah, yang kadang kita bingung dalam pemilihan keputusan, apakah mengedepankan kode etik dan aturan atau bahkan empati dari perasaan. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini saya mempertimbangkan dengan set goal dan langkah-langkah yang memang sudah saya terapkan dari dulu. Yang pertama, melakukan tujuan dalam pengidentifikasian permasalahan. Setelah itu melakukan identifikasi secara menyeluruh. Setelah kita menemukan titik permasalahannya dan mengetahui identifikasi dari laporan para tim, lalu kita melakukan rencana tindak lanjut. Setelah rencana tindak lanjut, lalu melakukan aksi dan refleksi. Itu kira-kira Bu Danti. Baik Pak Rizky, berarti Pak Rizky mengidentifikasi sebuah kasus ini ya langsung menganalisis tujuan, kemudian langkah-langkah yang ingin dicapai, kemudian bermusyawarah juga ya Pak Rizky ya? Ya, karena tujuannya nggak bisa, keputusan itu bukan hanya saya seorang, karena di dalam sekolah itu kan bukan saya juga yang menjalankannya. Jadi sebuah kepala sekolah itu harus memiliki komitmen bagaimana keputusan itu berpihak kepada seluruh warga sekolah. Iya baik. Nah, bagaimana Pak Rizky dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang permasalahannya ini sama-sama benar antara dua kasus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, tentunya ini kan dilematis. Jadi saya selalu mengedepankan tim. Jadi saya itu sebagai kepala sekolah punya tim, kita punya stakeholders, namanya wakil kepala sekolah, ada wali kelas, bahkan komite. Nah, itu di situ kita berembuk ketika dua permasalahan ini antara benar dan benar untuk menunjukkan sebuah keputusan yang berpihak pada semua orang. Para tim ini lalu mengidentifikasi ke bawah untuk disaring dan dimajukan pada sebuah forum rapat untuk menghasilkan keputusan. Jadi keputusan itu bukan ketika muncul langsung keluar keputusan, masalah itu bukan muncul keluar keputusan, tapi hasil dari rembukan bersama dan evaluasi langsung ke bawah. Gitu kira-kira. Berarti melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak Rizky ya? Nah untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya pertama, tujuan dari pemecahan masalah itu. Nah, tujuannya kita berembuk pada stakeholder ketika melaporkan ada permasalahan di lapangan, lalu kita berembuk. Nah, ini tujuan kita memecahkan masalah ini bukan untuk gini-gini ya gitu. Jadi kita bukan untuk membenarkan bahwa si A benar atau si B benar. Nah, yang kedua, lalu kita melakukan identifikasi baik para wakil kita, para stakeholder. Coba kita nengok dulu ke lapangan. Ya. Apakah sebagai contoh nih kita ambil kasus bahwa terjadinya laporan ada siswa yang mengeluh gurunya semena-mena atau melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada siswa. Nah, kita sebagai pimpinan sekolah tidak boleh langsung menyetujui laporan tersebut dan memarahi gurunya tanpa
memiliki prinsip bahwa guru juga memiliki hak membenarkan diri, membela diri ya. Nah, untuk hal ini kita investigasi dari seluruh tim. Mungkinkah apakah siswa ini bermasalah pada semua guru atau hanya pada guru ini saja? Nah, jika hasil identifikasi ternyata hanya 2 atau 3 guru, jadi permasalahannya adalah metode yang tepat dalam membina anak yang sedikit bandel atau membuat kesal gurunya. Nah, yang kita lakukan adalah memperbaiki etika itu tadi. Jadi bagaimana sih si orang guru ketika ada murid yang bermasalah atau kesal, kita perbaiki cara menangani siswa tersebut. Karena pada guru lain tidak bermasalah loh. Dan ini ada cara penyampaian kita yang tidak tepat pada si anak. Kita juga harus mengerti bahwa siswa remaja di sekolah saya itu kan siswa remaja tuh ya, tumbuh kembangnya baik. Jadi siswa remaja perlu sedikit polesan cara bersahabat dalam menangani emosional mereka. Untuk itu perlu juga kita melatih para guru untuk menangani kasus itu. Nah, setelah kita investigasi ternyata baru kita menemukan sebuah keputusan apakah itu mutlak salah di anak atau di gurunya. Nah, gitu kira-kira. Jadi kesimpulannya Pak Rizky melakukan investigasi ya. Investigasi dan research benar-benar permasalahan itu sehingga kita tidak keputusan itu tidak membuat personal dari siswa atau guru itu merasa tertindas gitu. Jadi melihat kedua belah pihak ya. Iya. Melihat pihak dari guru juga melihat pihak dari peserta didik ya Pak Rizky. Nah, baik untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah cooperation, artinya kerjasama yang kuat antara kepala sekolah dan wakil. Dan wakil menuju ke para siswa. Nah, kerjasama, kalau kita bilang nih ibarat circle, kepala sekolah berada di atas, lalu circle berikutnya adalah wakil, lalu wakil circle-nya adalah guru, lalu guru melakukan circle lagi ke siswa, lalu siswa lagi balik kepala sekolah. Jadi bulatan circle ini harus saling berkoordinasi untuk memutuskan keputusan masalah dilematik etika atau kebijakan moral ini. Berarti kerjasama antara circle di sekolah tersebut, ekosistem sekolah ya. Tidak pada perspektif seorang kepala sekolah loh. Itu Bapak anggap sangat efektif ya dalam pengambilan keputusannya. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Rizky, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja antara di satu sisi ingin mengedepankan empati sebagai seorang manusia yang kadang kita tidak enak dan kasihan, di satu sisi mengedepankan aturan dan kode etik. Nah, itu harus tantangan bagaimana sih menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan kriteria dalam keputusan yang baik dan benar untuk seluruh warga sekolah. Berarti Pak Rizky sangat mempertimbangkan antara peraturan akademis di sekolah dengan kode etik ya? Ya, makanya perlu investigasi yang benar-benar valid. Ya, jadi tidak ngasal gitu kira-kira. Ya, baik Pak Rizky. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, bila ada permasalahan muncul di sekolah, kita tentunya tidak bisa mengeluarkan keputusan yang langsung di saat itu juga, karena itu sifatnya tergesa-gesa. Tentunya jika keputusan yang muncul dari ucapan kepala sekolah sifatnya tergesa-gesa, tentunya ini akan merugikan pihak lain. Maka seperti saya bilang pada pertanyaan sebelumnya, ketika muncul permasalahan, saya meminta waktu kepada para wakil untuk 1 atau 2 hari. Nah, biasa itu dari kedua baru keluar keputusan. Nah, proses itu dilalui dengan investigasi para tim, sampai ke siswa, sampai ke para ekosistem sekolah keliling, sehingga di hari berikutnya kita duduk lagi untuk menghasilkan sebuah keputusan. Itulah prosesnya, Bu. Berarti tidak langsung menyelesaikan di tempat ya? Ya, dan tidak ada jadwal khusus juga. Karena nggak mungkin ketika permasalahan hari Senin, saya kedepankan bahwa jadwal permasalahan harus diselesaikan
saya memiliki jadwal hari Jumat itu terlalu lama. Jadi kita ada masalah, selesaikan, pekerjaan yang lain kita sedikit geser, namun kita selesaikan yang ini. Karena ada urgensi, dalam setiap permasalahan itu ada urgensi yang memang kita harus selesaikan dengan cepat. Biasanya selang berapa hari itu? 2. 2 hari ya? Ya. Untuk selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempengaruhi adalah tim kita yang berada di lapangan, tentunya para wakil dan stakeholders. Tanpa peran besar mereka, tentunya keputusan itu tidak akan terbuat dengan baik. Ya, dari hasil berbagai perspektif para wakil, wali kelas ini akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada semua orang, sehingga keputusan ini tidak semena-mena pada dua sisi yang wajib kita bela. Itu sih kira-kira. Nah, selama ini apakah Bapak pernah menguji hasil keputusan Bapak? Maksudnya apa sih dampak dari keputusan saya? Ya, itu yang tadi saya bilang dengan alur kerja saya yang terakhir adalah refleksi. Ingat Bu, yang nomor 1, refleksi itu adalah evaluasi dari setelah pasca keputusan. Pasca keputusan, sebulan setelah keputusan itu kita evaluasi apakah hal itu berulang, apakah hal itu membuat permasalahan baru, atau munculkah permasalahan yang sama. Jika permasalahan itu tidak muncul lagi di permukaan, maka kita anggap keputusan itu sangat baik. Berarti Pak Rizky selalu merefleksi ya hasil keputusan yang sudah Pak Rizky putuskan ya Pak Rizky. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah dalam setiap mengambil keputusan tidaklah berdasarkan perspektif seorang kepala sekolah saja, namun wajib melibatkan seluruh pihak, terutama para wakil dan guru. Karena sekolah ini adalah satu unit circle yang saya bilang tadi, jadi keputusan itu tidak mutlak pada diri seorang pimpinan. Jadi wajib mengedepankan aspek stakeholders dan warga sekolah, sehingga keputusan yang diambil sangat bijak gitu. Ya, baik Pak Rizky, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Rizky, ternyata selama ini keputusan yang Bapak ambil mengenai masalah penanganan kasus-kasus yang berada di sekolah itu sangat luar biasa Pak Rizky. Dan ini mudah-mudahan keputusan yang Bapak ambil dapat menjadi inspirasi atau dapat membuat kualitas sekolah SMA Unggul Cut Nyadin semakin lebih baik. Dan untuk pertemuan pada hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya. Saya semakin banyak memperoleh pengetahuan dari Pak Rizky. Ya, alhamdulillah Bu Ranti. Iya, saya rasa hanya sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini Pak Rizky. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kamera berarti saya kok nggak putih ya?